Oke guys, kali ini kita mau bahas HP baru yang pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4 pertama di dunia. Namanya Realme 14 5G. Sikat! Oke, jadi ini dia Realme 14 5G, HP pertama di Indonesia, bahkan di dunia ya, yang pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4. Chipset ini tuh masih anget banget guys, karena baru dirilis di Februari kemarin. Dan membawa upgrade yang signifikan di sektor performa, efisiensi daya, dan juga fitur AI-nya. Fabrikasinya 4 nanometer dan menggunakan konfigurasi 8 core berbasis ARM V9 dengan GPU Adreno 810. Untuk RAM-nya sendiri ini di 8 GB dengan storage di 256 GB. Di Antutu versi 10 dia bisa dapat di 734 ribuan. Terus untuk Geekbench 6 dapat 1089 buat single core dan 3112 buat multi core-nya. Karena dia ini official gaming phone-nya Honor of Kings, jadi yang pertama kita tes main HOK dulu ya. Buat settingannya dia bisa sampai FPS max dengan resolusi ultra. Main 8 menitan bisa dapat rata-rata di 118 FPS. Maksimalnya bisa sampai 120 FPS dan temperatur maksimalnya sampai 39 derajat Celcius. Lalu untuk PUBG Mobile settingannya bisa di grafik smooth dan frame rate extreme plus. Main 14 menit dapat rata-rata di 89 FPS, maksimalnya sampai 91 FPS dan temperatur maksimalnya di 40,2 derajat Celcius. Terakhir saya juga coba main Zenless Zone Zero 11 menit di settingan medium 60 FPS. Bisa dapat rata-rata di 44 FPS, maksimalnya di 60 FPS dan temperatur maksimalnya di 38,7 derajat Celcius. Semua game yang saya mainkan tadi itu pakai mode GT Boost-nya ya, yang tentunya bikin performa dari Realme 14 5G ini lebih maksimal lagi. Untuk suhunya juga relatif stabil karena HP ini juga punya sistem pendingin Bionic dengan material Hypertherm Graphite yang areanya itu terbesar di kelasnya guys, di 6050 mm persegi. Overall sih buat performa dari chipset Snapdragon 6 Gen 4-nya ini udah no complain lah ya. Mau dipakai ngegame oke, mau sekedar multitasking juga pastinya lebih dari cukup. Untuk layarnya sendiri dia punya bentangan 6,67 inci AMOLED Full HD Plus dengan 120 Hz refresh rate. Panel AMOLED-nya ini menurut saya jadi pemanis guys, soalnya dia bisa ngasilin visual yang lebih cantik, warnanya kelihatan lebih vivid dan lebih enak lah buat dipakai nonton-nonton. Terus AMOLED juga bikin layarnya ini bisa dipasang fitur-fitur menarik seperti in-display fingerprint, terus juga always on display yang bisa kita custom sesuai selera dan juga kebutuhan. Buat kecerahan maksimumnya ini bisa sampai 2000 nits guys, jadi nggak perlu khawatir kalau digunakan di bawah sinar matahari langsung. Dari sektor audionya, dia ini udah stereo speaker yang saya nggak tahu kenapa powernya ini agak sedikit kurang ya, di rentang 0-60%an lah. Tapi kalau udah di atas itu udah aman kok. Dari segi desainnya bisa dibilang ini auranya gaming banget ya untuk varian warna Mecha Silvernya yang kita bahas ini. Dan kalau mau yang lebih kalem ada warna Storm Titanium dan buat cewek-cewek ada warna Warrior Pink. Di back covernya ini ada garis geometris yang tegas ya, dan ada Victory Halo yang bisa kita nyalain untuk berbagai skema penggunaan kayak misal notifikasi, alarm, musik, pengisian baterai, mode GT, dan lain sebagainya. Walaupun HP ini punya baterai yang cukup gembrot, untungnya dia nggak terlalu tebel ya, cuma di 7,97 mm aja. Dipakai satu tangan juga masih oke, nggak berasa berat dan nyaman digenggam. Material back covernya memang masih pakai polikarbonat, tapi secara build quality menurut saya ini udah cukup solid, nggak berasa ada yang berongga di bagian tertentu. IP rating juga dikasih sama Realme, di sini ada IP66, IP68, dan IP69 sekaligus guys. Terus kalau untuk baterainya sendiri ini di 6000 mAh yang kayaknya jadi salah satu baterai terbesar di kelas harganya. Untuk streaming YouTube sejaman baterainya berkurang 5%, lalu scrolling sosmed sejaman berkurang 6%, dan main Honor of Kings sejaman berkurang 11%.
Sementara itu untuk adapter chargernya ini di 45 watt fast charge yang buat ngisi dari 15% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 28 menit. Nggak ketinggalan dia juga dibekali dengan bypass charging ya. Ini fitur yang baru saya temukan di Realme Number Series guys, yang fungsinya untuk mengalirkan daya langsung dari charger ke perangkat tanpa mengisi baterainya ya. Manfaatnya tentu bisa mengurangi panas berlebih saat bermain game sambil ngecas, bisa memperpanjang umur baterai karena menghindari pengisian yang berulang, dan performa lebih stabil karena suhu yang lebih terjaga. Yang bikin saya amazed justru dari sektor kameranya ya, yang dimana untuk hasil fotonya ini beneran cakep guys. Padahal nilai jual utama HP ini kan bukan kameranya. Realme 14 5G ini dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel dengan 2-axis OIS dan kamera selfie 16 megapiksel. Kalian lihat sendiri deh ini. Untuk di kelas harganya gokil banget ya. Detailnya tinggi, dynamic range-nya luas, warnanya juga pop-up khas Realme ya. Memang lebih cenderung ke warm, tapi nggak yang jadi masalah juga. Overall sih kalau di siang hari ini nggak ngecewain lah. Terus kalau di malam hari juga udah oke karena dia punya OIS ya. Jadi kalau kita jepret pakai night mode-nya ini hasilnya bakal lebih maksimal. Detailnya jadi lebih ngangkat, lebih minim noise, dan sedikit lebih terang guys. Kalau untuk kamera selfie-nya ya hasilnya udah lebih dari cukup, walaupun bisa dibilang nggak ada yang spesial. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Realme 14 5G. Ini di resolusi 1080p 30 fps guys. Untuk mode ultra stabilnya tuh ada ya, tapi itu nanti di 1080p 60 fps guys. Ini juga bisa zoom 2 kali ya. Tuh, bisa sampai 5 kali. Nah, ya, kurang lebih kayak gini. Kayak gimana kualitas videonya. Nah, kalau ini di 1080p 60 fps, dan saya belum nyalain ultra stabilnya ya. Nanti habis ini guys, kita tes pakai ultra stabilnya. Biar kelihatan bedanya ya. 2 kali zoom, 5 kali zoom. Oke. Nah, kalau ini untuk 1080p 60 fps dengan ultra stabilnya guys. Apakah kelihatan perbedaannya? Ini saya coba berjalan lagi ya. Oh ya, yang saya notice di sini adalah untuk yang ultra stabilnya ini dia nggak bisa di zoom guys. Kalau tadi kan yang nggak pakai ultra stabilnya ya, di 30 sama 60 fps-nya tuh ada opsi untuk 2 kali dan 5 kali zoomnya. Tapi kalau ini benar-benar nggak bisa guys. Kita mau ke sana tapi ada sesi pemotretan kayaknya di sana ya. Jadi nggak enak kita kalau ganggu guys. Kita balik aja kali ya. Oke. Nah, ini untuk resolusi tertingginya ya. 4K 30 fps guys. Oke. Ini saya coba jalan. Tapi untuk 4K 30 fps-nya ini nggak bisa pakai ultra stabil. Dan di 4K 30 fps-nya ini juga ada opsi untuk 2 kali dan juga 5 kali zoom. Wah, fokusnya cakep banget ya guys ya. Wih, cakep. Bokehnya juga mantap, natural banget.
Tuh. Ya kurang lebih kayak gini untuk hasil 4K 30 fps-nya. Nah, kalau ini untuk kamera depannya ya, ini mentok di 1080p 30 fps. Dan untuk kamera depannya ini juga ada opsi ultra stabil dan juga enggak ya. Nah, yang ini itu belum pakai ultra stabil. Setelah ini, saya coba pakai ultra stabil. Untuk hasil videonya ini cakep ya. Dynamic range-nya oke, warnanya juga pop up, detailnya ngangkat banget ya. Tuh, cakep loh. FOV-nya juga pas lah, nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar juga. Oke, kita move ke pakai ultra stabil. Yuk. Nah, kalau ini pakai ultra stabil, apakah kelihatan bedanya, guys? Tuh, saya coba jalan ya. Kita move. Nah, coba kelihatan bedanya nggak, guys? Untuk pakai ultra stabil dan juga enggak, langsung aja komen di bawah. Kita lanjut ke studio. Yuk. Untuk UI-nya, Realme 14 5G ini berjalan di Realme UI 6.0 berbasis Android 15, guys. Kayak biasa ya, ada beberapa fitur AI seperti AI Eraser, terus juga AI Clear Face, AI Recording Summary, AI Smart Loop 2.0, dan Circle to Search. Kita bisa ambil kesimpulan kalau Realme 14 5G ini nilai jual utamanya adalah sektor performanya, guys. Yang dimana dia pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4 pertama di dunia. Buat performanya ya bisa saya bilang sesuai lah dengan ekspektasi yang diharapkan. Performanya kenceng, main Honor of Kings bisa sampai 120 fps dengan nyaman ya. Suhunya juga adem ayem, efisiensi dayanya juga bagus. Harus diakui lah, Realme sukses mengoptimalisasi chipset baru ini. Tinggal tunggu harganya aja ya, karena video ini dibuat sebelum peluncurannya di tanggal 6 Mei nanti, guys. Nanti update-nya saya taruh aja di deskripsi di bawah. Dan ya sekian aja dulu untuk video kita kali ini, guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.